Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, kita menyambung pembicaraan tentang siklus keseharian, aktivitas, kegiatan harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritanya, kita ini sudah bicara tentang sholat maghrib ya. Sudah sholat maghrib. Ada pernyataan Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla al-isya wan nauma ba'daha. Maaf, kebalik ya. Kebalik tuh. Saya ulangi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isya dan banyak ngobrol kongko-kongko ba'da salatil isya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaral isya'u wa quddimal 'asha'u." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza quddimal 'asha'u wa hadaral isya'u faqaddimil 'asha'a 'alal 'isya." Apabila telah datang waktu salat isya, berkumandang tuh azan untuk salat isya. Dan pada saat yang sama telah terhidang pula santapan malam. Dan terkait dengan bulan Ramadan, anggap ini saat kita makan malam. Orang bilang ini bukaan besar. Takjil dianggap sebagai bukaan kecil. Itu istilah saja, tidak masalah. Maka mana yang didahulukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau katakan faqaddimil 'asha'a 'alal 'isya'i. Dahulukan santap malam daripada salat isya. Mungkin sebagian kita jadi terheran dan menyangkal. Masa didahulukan makan urusan perut daripada salat? Ya itu apa adanya. Dulu itu pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaddimil 'asha'a 'alal 'isya. Kedepankan, dahulukan makan malamnya daripada salat isya-nya. Saudaraku, ada hikmah yang sangat besar di balik sunnah ini. Dan kita lihat di sini qaidnya, kaitannya adalah kita sudah dengar azan isya, tapi di saat yang sama telah terhidang pula santapan malam. Ya, jangan melebar, jangan didistorsikan hadis ini. Apa adanya. Dalam konteks seperti ini, dalam case yang ini, maka kedepankan santapan malam, dahulukan daripada salat isya-nya. Yang pertama, taujihnya adalah bahwa sesungguhnya salat itu membutuhkan fokus. Konsentrasi kita kemana? Kalau pada saat kita salat mikirin makan, rusak salat kita. Nilainya rendah. Khusyuknya berkurang.
Maka lebih baik makan dulu sambil mikirin sholat daripada sholat dulu sambil mikirin makan. Coba berhusnudzan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan mendahulukan logika kita. Logika kita mengatakan, masa makan didahulukan daripada sholat? Makan urusan perut, sholat urusan akhirat. Ya saudara, mungkin di satu sisi logika Anda benar, tetapi dalam keadaan perut kosong, pengen makan, lapar, makanan sudah terhidang, makanlah dulu. Sholatnya bisa diundur. Mungkin akan ada yang mengatakan, bagaimana menurut Pak Ustadz dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Pertama, bahwa motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para umatnya untuk sholat di awal waktu itu tidak secara mutlak. Tidak semua sholat dianjurkan di awal waktu. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian di zaman Nabi, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sudah berada di masjid, mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami, menunggu iqamah sampai hampir pertengahan malam. Nabi baru keluar dari rumahnya. Sampai di antara para sahabat ada yang sudah tertidur, ada yang sudah ngorok, sudah capek menunggu. Baru datang Nabi. Kemudian sholat. Lalu kata Nabi SAW setelah selesai sholat, innaha lawaqtuha laula an asyukka ala ummati. Seandainya ini tidak memberatkan umatku, sesungguhnya ini adalah waktunya yang tepat, yang paling ideal untuk sholat isya. Artinya apa? Untuk sholat isya ini memang ada keutamaan untuk diundur. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, waktunya disebut waktu al-atamah. Waktu al-atamah ini adalah waktu sudah gelap gulita malamnya, dan pada saat itu kultur orang Arab biasanya yang ada di padang pasir, mereka sedang memerah onta, memerah susu onta. Onta ini jadi ngantuk-ngantuk karena diperah susunya, ya, dan itu sudah malam. Nah, waktu al-atamah ini kalau dikonversi waktu kita sekarang sebutannya bisa sekitar jam 10, jam 11 malam. Nah, ini kalau disambungkan dengan kegiatan tarawih Nabi SAW dan para sahabatnya, kalau ada yang berpendapat bahwa itu pernah dilakukan ba'da salatil isya, itu memang salat isyanya juga sudah malam. Bukan ba'dal maghrib 1 jam kemudian iqamah salat isya. Tidak seperti itu dulu. Baik. Intinya adalah bahwa Nabi SAW mendahulukan makan malam daripada sholat isya, dan sholat isya afdalnya itu diundur, tidak di awal waktu. Berbeda dengan sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh. Bagaimana dengan zuhur? Zuhur pun dalam keadaan panas terik, kita dianjurkan untuk mengundurkan saat matahari sudah mulai redup. Baik. Episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah bahwa jangan ada yang tidur sebelum salat isya dan banyak ngobrol yang gak karuan, kongkok-kongkok sana kemari ba'da salatil isya. Segera tidur supaya kita kuat malamnya untuk salat tahajud. Bertemu kembali pada episode tahajud.